Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bapak juga baik ya anak-anak. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas bab jenazah. Jadi tata cara bagaimana kita mengurus jenazah, hukumnya kita mengurus jenazah, nanti Bapak akan bahas ya. Sebelum masuk pembahasan, Bapak akan absen terlebih dahulu. Untuk yang hadir bisa acungkan tangan ya, yang tinggi, soalnya biar kelihatan sama bapaknya. Maaf kalau bapak matanya udah agak sedikit rabun sih. Baik, Ali Muhammad ada. Oh, iya, bagus hadir. Bagus Satya, ya. Bella apa ini? Bella Siswani, itu namanya apa sih? Suwani artinya apa Bella? Oh, gak tahu dari mama ya, iya. Caca Fitriani Fitrah, bagus namanya Caca. Dodi Alfarizi, wah ini Alfarizi bagus ini namanya. Dodi hadir. Faisal Abdillah ada. Muhammad Al-Fatih, Al-Fatih, keperang dia tuh orangnya. Baik, Muhammad Nur Alamin ada ya. Yang terakhir ini ada Vita Vivi Alfia. Vita ada. Oh ya. Baik, semuanya hadir ya anak-anak ya. Baik, bab jenazah ini ada sedikit hal yang kalian tahu ya. Bab jenazah ini ada yang tahu nggak apa hukumnya kita mengurus jenazah? Nah, baik anak-anak, pada pembahasan bab jenazah ini, hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu adalah hukum kita mengurus jenazah adalah, di sini ada yang tahu hukumnya? Salah. Yang benar adalah hukumnya wajib. Tetapi dalam pelaksanaannya itu fardu kifayah. Nah, ngerti kan? Jadi hukum melaksanakan atau hukum mengurus jenazah itu wajib. Tapi dalam pelaksanaannya itu kita bisa diwakilkan atau bisa disebut juga fardu kifayah. Gitu ya. Nah, jadi yang anak-anak, jadi yang pertama itu dalam prosesi pengurusan jenazah adalah yang pertama yaitu memandikan jenazah. Nah, anak-anak, ada pun syarat-syarat tertentu orang yang akan memandikan jenazah. Yang pertama adalah Islam. Nah, syaratnya itu dia harus Islam, jadi nggak bisa orang non-muslim ikut memandikan jenazah. Nah, yang kedua berakal ya anak-anak ya. Nah, jadi di sini nggak bisa gitu kan orang gila ataupun orang yang nggak normal gitu memandikan jenazah. Jadi itu tidak bisa. Jadi syarat yang kedua itu dia harus betul berakal. Dan yang ketiga adalah dia harus baligh atau dia sudah dewasa, dia sudah baligh gitu, sudah menginjak umur. Kalau laki-laki ada yang tahu berapa umur laki-laki yang umumnya dia sudah menginjak baligh? Ya betul. Kalau perempuan? Oh ya betul. Ya. Nah, terus berikutnya adalah tata cara memandikan jenazah adalah dia harus niat memandikan jenazah. Dia harus ada niat gitu kan ya. Nah, yang pertama adalah bisa dipercaya atau bisa merahasiakan aib dan cacat tubuh jenazah. Nah, syarat yang kedua ini adalah dia harus bisa menjaga aib tubuh jenazah itu ya. Jadi nggak bisa kalau misalkan ya, mohon maaf nih, dalam pemandian jenazahnya itu memiliki kekurangan, misalkan di bagian punggungnya. Nah, terus si orang yang memandikan jenazah itu otomatis kan mengetahui. Nah, terus aibnya itu tidak bisa, ataupun ada yang nanya sekalipun dia nggak bisa memberitahu rahasia ataupun aib pada jenazah itu. Dan yang keempat, dia tahu
ataupun dia mengetahui tata cara memandikan jenazah. Nah, itu proses dalam memandikan jenazah anak-anak. Nah, terus siapa sih orang yang harus memandikan jenazah itu? Apakah tetangganya, apakah kerabatnya? Nah, jadi gini, orang utama untuk memandikan jenazah yang orang tertentu berbeda antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan anak-anak. Nah, bagi jenazah laki-laki, orang utama untuk memandikan jenazah laki-laki utamanya adalah orang yang mendapat wasiat untuk memandikannya. Dan yang kedua adalah bapak, kakek, atau kerabat dekat dan muhrim laki-laki dan istri yang meninggal. Nah, jadi keluarganya, terus muhrim ataupun istri dari. Nah, untuk jenazah perempuan, adapun orang yang diperbolehkan dalam memandikan jenazah perempuan itu sendiri. Yang pertama adalah ibu. Nah, ibu kandung boleh, terus atau nenek. Nenek juga diperbolehkan, ataupun kerabat dekat dan pihak perempuan. Dia kerabat dekat juga boleh memandikannya. Terus suami dari jenazahnya itu sendiri ya. Jadi suami diperbolehkan ikut memandikan jenazah istrinya itu karena dia sudah muhrimnya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah mengkafani jenazah. Nah, setelah memandikan jenazah, maka yang harus dilakukan adalah mengkafaninya. Kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah hendaklah mencukupi untuk menutupi seluruh tubuhnya. Hukum mengkafani jenazah atau mayat juga fardu kifayah. Nah, mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau yang lebih biasanya berwarna putih setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum disolatkan serta dikuburkan. Setelah mengkafani jenazah, kita selanjutnya mensolatkan jenazah. Nah, jadi yang pertama solat jenazah itu ya, ingat anak-anak suka ada yang keliru. Solat jenazah itu nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya, jadi cuma takbir aja 4 kali ya. Nah, yang pertama adalah niat sholat jenazah, lalu 4 kali takbir. Yang pertama, takbir pertama adalah Allahu Akbar. Nah, setelah itu membaca Al-Fatihah. Takbir berikutnya adalah Allahu Akbar, membaca sholawat Nabi. Nah, takbir berikutnya adalah Allahu Akbar, berdoa untuk jenazah. Jadi kita harus mendoakan dan seluruh. Nah, yang berikutnya adalah salam. Nah, jadi itu tata cara mensolatkan jenazah anak-anak. Jadi setelah kita mensolatkan jenazah, jadi iring-iringan yang akan mengantarkan jenazah ke dalam liang kubur itu sambil membaca kalimat la ilaha illallah ya. Itu sudah hal yang lumrah di Indonesia kan ya. Nah, yang pertama dalam tata cara menguburkan jenazah adalah yang pertama adalah memperdalam galian. Kenapa kita harus memperdalam galian? Karena supaya dimakan waktu ataupun jangka panjang tidak tercium bau busuk atau bau tidak sedap. Itu kan hal yang namanya makhluk hidup. Kalau misalkan sudah mati ataupun meninggal, dia akan membusuk, akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, yang kedua adalah penempatan jenazah. Jadi penempatan jenazah itu harus didahulukan kepala dari arah kiri kubur itu. Nah, masukannya itu kepala dulu dari arah yang kubur, dari kaki. Terus jenazah diletakkan miring. Kenapa miring? Supaya nanti kan posisi jenazah akan dibukakan nih kain kafannya bagian muka. Terus jenazah diletakkan miring, ditaruh. Jadi di sini di pipi ditaruh gumpalan-gumpalan tanah ataupun bulatan tanah di pipi. Nah, terus simpul talinya itu harus dilepas. Simpul tali dilepas. Nah, adapun bacaan-bacaan yang ada dalam proses
penguburan jenazah itu salah satunya adalah Bismillahi wala millati Rasulillah. Nah itu. Nah terus dikubur langsung 3 kali pertama kuburan. Jadi jangan terlalu kan posisi mayat itu kan agak miring, terus ditutup sama papan. Jadi banyak juga cara ataupun banyak para ulama yang berpendapat bahwasannya penempatan mayatnya itu ada yang miring, ada yang nggak pakai papan juga ada. Jadi ini mah hal yang udah biasa aja pakai papan. Nah terus setelah itu kita berdoa. Jadi itu aja anak-anak ya, proses pengurusan jenazah. Mungkin ada yang mau bertanya pada pertemuan kali ini? Ada apa pertanyaannya? Oh iya bagus pertanyaannya. Oh sangat bagus ya, apalagi lagi pandemi kayak gini ya. Bagus pertanyaan dari Pipi ya itu. Pak katanya bagaimana prosesi pengurusan jenazah di kala pandemi kayak gini ya. Nah jadi ya anak-anak, pertanyaan Pipi sangat bagus ini. Jadi prosesi pemakaman ataupun prosesi pengurusan jenazah di kala pandemi ini berbeda ya. Jadi enggak sesuai apa yang disyariatkan Islam. Soalnya takutnya juga ini kan ada udzur ataupun ada yang menghalangi suatu proses yang seharusnya terjadi itu bisa tidak dilakukan. Soalnya ini juga demi kemaslahatan ataupun demi kebaikan kita semua. Jadi prosesi pengurusan jenazah itu dilakukan oleh rumah sakit itu sendiri ataupun jadi gini aja ya. Untuk anak-anak, untuk pertemuan minggu depan saya tugaskan bagaimana cara pengurusan jenazah di kala pandemi Covid ini. Cari dari berbagai sumber, maupun itu dari internet atau media apapun, ataupun dari artikel ataupun dari buku tentang pengurusan jenazah di kala pandemi ini ya. Minggu depan Bapak periksa semuanya ya. Baik ya, bisa, itu tugasnya ya. Minggu depan Bapak periksa. Udah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Maaf apabila banyak kesalahan, baik itu dari Bapak karena di sini juga Bapak dalam proses pembelajaran. Mohon maaf dengan besar hati. Buat kalian jangan merasa puas atas apa yang Bapak berikan, harus bisa lebih dari Bapak. Kalian harus mencari sumber-sumber dari yang lain buat bab jenazah ini ya. Mungkin disekiankan, kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.